Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ke tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang ke-6. Baik, langsung saja ke materi. Di situ di pojok kanan atas ada gambar, ada suasana rumah. Di situ ada satu keluarga ya. Sambil ibu bacakan, sambil diperhatikan gambarnya. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih, ruang tengah selalu rapi, meja makan selalu bebas dari piring kotor, dapur bersih dari sampah, halaman pun tertata rapi. Oke, simaklah masalah-masalah berikut ini. Sampaikan saranmu ya. Karena kita belajar di rumah, jadi kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Nah, sarannya yaitu sebaiknya Lani segera ganti baju, kemudian segera membersihkan lantai yang kotor tersebut. Jadi, kalau saran itu diawali dengan kata sebaiknya. Yang nomor 2, Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Sarannya apa nih? Sarannya, karena Bibi sedang pulang kampung, sebaiknya Edo membersihkan rumahnya sendiri. Yang nomor 3, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Sarannya, sebaiknya Dayu mulai berlatih untuk merapikan kamarnya sendiri. Baik, yang nomor 4, Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Sarannya adalah sebaiknya Beni tidak meninggalkan sisa makanan di meja, supaya meja makan selalu bersih. Baik, yang nomor 5, Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Sarannya, sebaiknya Siti tidak bersedih walaupun ayah dan ibunya pergi ke kampung, supaya suasana rumah tetap menyenangkan. Nah, itu tadi saran-sarannya. Pasti ada kata sebaiknya ya, Ananda Soleh dan Soleha, karena itu memberi saran. Lanjut yuk, bagaimana saran teman-temanmu? Bagus bukan? Tuliskan satu saran pada tempat yang tersedia nih, di kolom ini. Saran dan maksudnya. Coba yuk, diisi. Saran, sebaiknya Dayu mulai berlatih untuk merapikan kamarnya sendiri. Jadi maksudnya adalah supaya Dayu berlatih untuk merapikan kamarnya sendiri tanpa merepotkan orang lain. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Di situ ada Udin dan kakaknya. Nih, Bunda bacakan. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Jadi di sini disuruh buatlah 5 kemungkinan ya, Ananda Soleh dan Soleha. Kita bahas bersama-sama ya.
Oke, di sini Bunda contohkan yang nomor 1 dan nomor 2. Di sini jawabannya sudah pasti 600 semua ya, karena kelerengnya ada 600 buah. Jadi misalnya nomor 1 ini Udin mengumpulkan 200 kelereng. Jadi berapa yang dikumpulkan kakak Udin? Kita harus menggunakan pengurangan. 600 buah kelereng dikurangi 200, berapa? 400 ya. Selanjutnya nomor 2. Misalnya Udin mengumpulkan 250 kelereng. Yuk ditulis dulu 250. Berarti kakak Udin berapa nih? 600 dikurangi 250. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 5 tidak bisa, pinjam sebelahnya. Jadi 10 kurang 5, 5. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berarti 350 ya. Untuk nomor selanjutnya bisa kalian isi di buku kalian masing-masing. Oke, lanjut, ayo berdiskusi. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Diskusikan bersama-sama ya. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini sebelah kiri ada kewajiban, sebelah kanan ada hak. Kewajiban yang pertama yaitu merapikan kamarnya sendiri, membantu orang tua membersihkan rumah, membuang sampah pada tempatnya, tidak meninggalkan sisa makanan di meja makan, meletakkan cucian kotor pada tempatnya, meletakkan sepatu pada tempatnya. Lalu hak kita adalah mendapat rumah yang bersih dan rapi, mendapat tempat tinggal yang nyaman, lalu mendapatkan tempat bermain yang sesuai, dan merasa aman dan terlindungi, lalu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dan yang terakhir mendapat makanan yang bergizi. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Apakah kamu sudah melaksanakannya di rumahmu? Kamu tentu pernah melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Nah, Bunda contohin nih kewajiban dan hak seorang anak di rumah ya. Nih, haknya mendapat perlindungan. Kewajiban nih kalian sebagai anak itu harus menghormati kedua orang tua. Jangan membantah, nurut sama orang tua. Lalu yang kedua, hak kita sebagai anak yaitu mendapat hak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Kewajiban kita adalah ikut menjaga kebersihan rumah. Sebetulnya tidak hanya membersihkan rumah saja. Misalnya nih, membantu apapun yang orang tua sedang lakukan, itu juga kewajiban kita sebagai anak ya. Yang terakhir, hak kita adalah mendapat informasi sesuai dengan tingkat usia. Dan kewajiban kalian mematuhi perintah kedua orang tua. Jadi, kalau dibilangin sama kedua orang tua, jangan pernah membantah ya. Nah, itu tadi contoh hak dan kewajiban anak di rumah ya. Semoga kalian selalu menaati peraturan dari orang tua. Jangan membangkang. Nah, itu tadi video pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Setelah belajar, mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.